Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang akan mempertemukan kita kembali dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang di dalamnya setiap amal dilipat gandakan pahalanya, setiap doa diangkat, dan setiap hati berpeluang untuk kembali hidup. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara momen yang paling berharga dalam bulan Ramadan adalah waktu berbuka puasa. Namun amat disayangkan, justru di waktu yang sangat mulia ini banyak dari kita lalai. Kita sibuk dengan makanan, kita sibuk dengan minuman, kita sibuk dengan ponsel kita, hingga lupa bahwa ini adalah salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas 11 amalan ketika berbuka puasa. Amalan-amalan yang tentu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dipahami oleh para salafus shalih. Amalan yang sederhana, namun pahalanya luar biasa. Semoga bukan sekedar menambah pengetahuan, semoga bisa benar-benar menghidupkan kembali sunnah dalam keseharian kita. Amalan yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Yang dimaksudkan adalah bukanlah berbuka sebelum waktunya, tetapi tidak menunda berbuka setelah matahari tenggelam. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr." Manusia, kata Rasulullah, akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "La tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitri al nujum." Yang artinya umatku, kata Rasulullah, akan senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka. Hadis riwayat Ibnu Hibban, sanadnya sahih. Saudaraku, menyegerakan berbuka adalah identitas ahli sunnah, dan menundanya tanpa alasan syar'i adalah menyelisih tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian amalan yang kedua, berbuka dengan rutab, tamr, atau air. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobat qabla an yusalli, fa in lam takun rutobat fa ala tamarat, fa in lam takun hasawat min ma." Rasulullah berbuka dengan rutab sebelum sholat. Jika tidak ada, maka dengan tamar. Jika tidak ada pula, maka dengan beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Dawud. Inilah kesederhanaan Nabi, namun penuh hikmah dan kesehatan. Amalan yang ketiga, membaca bismillah sebelum makan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala." Jika salah seorang di antara kalian makan,
maka hendaklah ia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud. Makan tanpa bismillah akan menghilangkan keberkahan. Makan dengan bismillah, maka meskipun sedikit akan terasa cukup. Kemudian amalan yang keempat adalah doa khusus setelah berbuka. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala zahaba dhama'u wa batalatil uruq sabatal ajru insyaallah." Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud. Doa ini dibaca setelah mulai berbuka, entah berbuka dengan kurma, dengan air putih. Doa ini tidak dibaca sebelum berbuka. Ini yang harus dipahami. Kemudian amalan yang kelima, berdoa secara umum saat berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum was-shaimu hina yuftir." 3 doa yang tidak tertolak, dan salah satunya adalah doa orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Inilah saat kita mohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kebaikan untuk keluarga kita, untuk istri, untuk suami, pasangan hidup kita, anak-anak kita, keselamatan negeri, dan kita berdoa agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian amalan yang keenam, memberi makan orang yang berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri." Hadis riwayat At-Tirmidzi, yang artinya siapa yang memberi makan orang yang berbuka, maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Memberi makan orang yang berbuka tidak harus mewah, tidak harus mahal, maka bisa dengan beberapa kurma atau bahkan dengan 1 kurma dan air putih, itu sudah mencukupi. Kemudian amalan yang ketujuh adalah mendoakan pemberi makan. Mari kita biasakan ketika kita berbuka di tempat orang lain, di saudara kita, maka Rasul mengajarkan agar kita berdoa, kita mendoakan orang yang memberi makan orang yang berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani." Hadis riwayat Muslim, yang artinya, "Ya Allah, berilah makan orang yang memberiku makan, dan berilah minum orang yang memberiku minum." Kemudian, saudaraku, amalan yang ke-11 adalah berdoa saat berbuka di rumah orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Aftara indakumus shaim." Hadis riwayat Abu Dawud. Doa penuh keberkahan bagi tuan rumah. Kemudian amalan yang ke-11 adalah doa saat minum susu. Rasulullah SAW bersabda, setelah minum susu, Rasul mengajarkan doa ini kepada kita, "Allahumma barik lana fihi wa zidna min." Ya Allah, berkahilah kami di dalamnya dan tambahkanlah kami dengannya. Susu adalah minuman yang istimewa dalam Islam. Kemudian amalan yang ke-10 adalah minum dengan 3 nafas. Rasul mengajarkan kepada kita minum dengan 3 nafas, dan setiap nafas bisa disertai dengan zikir. Ya, ini sunnah kecil, saudaraku, sahabatku, tapi memberikan pahala yang besar. Kemudian amalan yang ke-11 adalah doa setelah makan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah." Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini
dan merizkikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku. Maka dengan kita mengucapkan doa setelah makan, maka pahalanya kita akan dilipat gandakan, dan juga kita akan diampuni dosa kita, sebagaimana Rasul menjelaskan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bukan hanya menahan lapar, tetapi mari kita menghidupkan sunnah. Jangan biarkan momen berbuka berlalu tanpa doa, berlalu tanpa zikir, berlalu tanpa kesadaran bahwa kita sedang berada di waktu yang paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.